Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quratul Kiran dari RMIK 2A ingin menjelaskan apa itu sistem endokrin dan kelenjar-kelenjarnya. Hey, 아까부터 널 봤어. 우린 처음이지만 모든 점을 느낄 수 있어. 더 알고 싶어. Hey, 웃지만 말고 말야. 가본 적이 없는 곳에 널 데려가줄게. Come with me, put it on me. Yang pertama ada kelenjar hipotalamus, yang kedua ada kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis atau yang dikenal dengan kelenjar pituitari melekat di bagian dasar hipotalamus atau di bawah otak besar. Kelenjar ini memiliki peran penting dalam mempengaruhi kinerja kelenjar lain sehingga disebut sebagai master of gland. Hormon yang dihasilkan lobus anterior beserta perannya diberikan seperti daftar di bawah ini. Yang pertama, thyroid stimulating hormone, yaitu mempengaruhi kerja kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin. Hormon yang kedua yaitu adenocorticotropin hormone, yaitu mempengaruhi korteks adrenal untuk memproduksi kortikosteroid. Yang ketiga, follicle stimulating hormone, memacu perkembangan tumbulus, seminiferus, dan spermatogenesis. Yang keempat ada luteinizing hormone, menstimulasi estrogen. Yang kelima ada prolaktin, menstimulasi sekresi air susu. Yang keenam ada growth hormone, mengatur pertumbuhan pada masa anak-anak dan menjaga komposisi tubuh yang sehat pada orang dewasa. Hormon yang diproduksi pada lobus posterior beserta fungsinya diberikan seperti daftar di bawah ini. Yang pertama, oksitosin, yaitu merangsang kontraksi otot di uterus sehingga memudahkan proses kelahiran. Yang kedua, ada antidiuretik hormon, mencegah pembentukan urin dalam jumlah banyak. Pada manusia dewasa, terdapat lobus intermedia, yaitu lapisan tipis sel antara lobus anterior dan posterior. Yang kedua ada kelenjar pineal. Berhubung di sini tidak ada foto dari kelenjar pinealnya, tapi kelenjar pineal itu ada di bagian hipotalamus dan hipofisis di otak. Kelenjar pineal berada di dalam otak. Fungsi dari kelenjar pineal adalah menghasilkan hormon melatonin. Peran hormon melatonin dalam tubuh adalah menjaga ritme tidur secara alami, sehingga seseorang dapat mempunyai waktu kapan tidur dan kapan terbangun. Hormon melatonin terdapat sebuah hormon tidur karena berhubungan dengan masalah tidur. Hormon yang terdapat dalam kelenjar pineal adalah hormon melatonin. Selain mengatur ritme tidur, hormon melatonin juga berperan dalam menjaga kestabilan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, dan mengurangi depresi. Kekurangan hormon melatonin dalam tubuh dapat menghasilkan gangguan susah tidur. Yang ketiga ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid atau yang biasa dikenal dengan kelenjar gondok terletak di bawah laring. Kelenjar tiroid merupakan salah satu kelenjar dalam sistem endokrin yang berada di daerah leher. Ada 3 hormon yang diproduksi oleh kelenjar tiroid. Ketiga hormon tersebut adalah tiroksin, tridotorin, dan klastinonin. Tiroksin membantu dalam proses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, dan kematangan organ reproduksi, mengubah glikogen menjadi glukosa dalam hati. Tridotironin yaitu mengatur distribusi air dan garam dalam tubuh. Kalsitonin yaitu menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Yang keempat ada kelenjar paratiroid anak gondok. Kelenjar ini terletak di daerah kelenjar gondok. Kelenjar ini berperan dalam mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar ini adalah paratormon yang berfungsi mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Hiposekresi kelenjar paratiroid mengakibatkan kadar kalsium dalam darah menurun yang dapat mengakibatkan kejang-kejang otot. Hipereksi kelenjar paratiroid mengakibatkan kadar kalsium dalam darah meningkat sehingga menyebabkan kelainan pada tulang seperti rapuh
abnormal, dan mudah patah. Yang kelima ada kelenjar timus atau yang biasa disebut dengan kelenjar kacangan yang berada di bagian posterior toraks di atas jantung. Kelenjar timus merupakan kelenjar dalam sistem endokrin yang berada di daerah dada. Kelenjar timus merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang salah satu fungsinya mempengaruhi produksi sel darah putih. Kelenjar timus menghasilkan satu hormon, yaitu timosin, hormon timosin. Yang keenam ada kelenjar adrenal atau suprarenalis. Kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal berada di kutub atas ginjal. Kelenjar adrenal disebut juga kelenjar anak ginjal atau suprarenalis tersebut sesuai dengan letak kelenjar adrenal yang berada di atas ginjal. Kelenjar adrenal terdiri dari dua bagian, yaitu korteks dan medula. Masing-masing bagian pada kelenjar adrenal ini memiliki peran dalam menghasilkan hormon yang berbeda. Ada 3 hormon yang dihasilkan kelenjar adrenal pada bagian korteks, yaitu korteks mineral, glukokortikoid, dan androgen. Fungsi masing-masing hormon diberikan seperti daftar berikut. Korteks mineral menyerap natrium darah dan mengatur reabsorpsi air di ginjal. Yang kedua, glukokortikoid mengubah protein menjadi glikogen mengubah glikogen menjadi glukosa dan menaikkan kadar glukosa pada darah. Yang ketujuh ada kelenjar pankreas atau biasa disebut kelenjar Langerhans. Kelenjar pankreas berada di bawah lambung. Kelenjar pankreas merupakan kelenjar dalam sistem endokrin yang berada di dekat ventriculus atau lambung. Pada pankreas tersebut, kelompok kecil sel-sel yang kaya pembuluh darah disebut pulau Langerhans. Alasan tersebut menjadi penyebutan nama lain kelenjar pankreas ada kelenjar Langerhans. Kelenjar pankreas menghasilkan 2 hormon, yaitu insulin dan glikogen. Kedua hormon tersebut sangat penting dalam menjaga kadar gula darah dalam tubuh. Insulin yaitu mengubah glukosa menjadi glukogen pada hati. Akibatnya kadar gula darah dalam tubuh akan turun. Terakhir ada kelenjar gonad. Kelenjar gonad atau kelenjar reproduksi. Pada wanita ovarium di bawah perut, pada pria testis di bawah zakar dalam skrotum. Kelenjar gonad merupakan kelenjar dalam sistem endokrin yang menghasilkan hormon yang berbeda dalam tubuh pria dan wanita. Pada perempuan, kelenjar gonad terletak di daerah perut, sementara kelenjar gonad pada laki-laki berada pada skrotum atau bawah zakar. Hormon yang dihasilkan kelenjar gonad pada perempuan meliputi 2 hormon. Hiposekresi kelenjar gonad pada wanita mengakibatkan gangguan pada menstruasi dan timbulnya tumor. 2 hormon yang dihasilkan kelenjar gonad terdiri dari estrogen dan progesteron. Estrogen yaitu menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder wanita. Progesteron yaitu menebalkan dan memperbaiki dinding uterus. Hormon yang dihasilkan kelenjar gonad pada laki-laki meliputi 1 hormon saja, yaitu testosteron. Hormon testosteron memiliki peran dalam menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder laki-laki. Demikian tadi ulasan 8 kelenjar pada sistem endokrin tubuh manusia. If you see this video, don't forget to like. Annyeong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.